Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Kaisar bela diri abadi. Bab tahun 1626 sampai tahun 1630. Kekecewaan Kaisar Barat pada Buddha. Charlie tersenyum dan berkata, jika aku melepaskannya, apakah reinkarnasi yang sudah mati akan dibangkitkan? Ini adalah hutang darah, dan itu harus dibayar dengan darah. Dewa Phoenix sudah mati. Apakah kamu benar-benar ingin membunuh Putri Phoenix? Aku akan membunuhnya juga. Itu adalah dua hal yang berbeda. Charlie berkata dengan santai. Klan Phoenix adalah keturunan kaisar. Mereka memiliki latar belakang yang tak tertandingi, dan mereka juga memiliki senjata kekaisaran. Jika tidak solusi yang tersisa dalam masalah ini, akan ada bencana di surga. Tidak perlu menggunakan klan Phoenix untuk menekanku. Jika terjadi perang, Manchu Agung tidak akan pernah takut pada klan Phoenix. Charlie berkata dengan tenang, dia masih hidup karena jiwa kepahlawanan Manchu Agung yang berjuang dengan darah dan tulangnya. Dia berhutang pada Manchu Agung. Dia harus membayar dengan nyawanya. Yamadachi ingin mengatakan lebih banyak, tetapi akhirnya dia tidak mengatakannya. Meskipun dia tidak banyak berhubungan dengan Charlie, dia tahu karakternya dengan baik. Dia memiliki keluhan yang jelas dan obsesi yang mendalam. Selama bertahun-tahun, tidak ada legenda tentang Charlie yang berbicara tentang reinkarnasi. Siapapun yang menyentuh intinya, tanpa kecuali, akan membayar harganya dengan darah. Sambil menghela nafas, Yamadachi berdiri dan pergi. Dia berpegang pada secercah harapan, tetapi tidak bisa membujuk Charlie. Bahkan jika dia adalah seorang kuasi Kaisar Agung, akan sulit bagi Charlie untuk melepaskan kebenciannya. Masalah ini tidak dapat diselesaikan dengan perantaraannya. Setelah meninggalkan istana surgawi, Yamadachi berjalan ke atas bukit. Di sana, Jishiwu yang berambut putih sudah menunggu. Kamu sedih. Tak perlu dikatakan lagi, dia pasti menabrak tembok. Aku terlalu meremehkannya. Yamadachi menghela nafas. Aku akan memberimu sedikit nasihat. Jangan terlibat dalam masalah ini lagi. Kamu tidak bisa mengendalikannya. Ini sungguh kacau, Phoenix tidak bisa menjelaskannya. Bahkan jika klan Phoenix dan klan Peri bergabung denganku, Donghua, mungkin tidak dapat mengalahkan Manchu Agung. Jadi bagaimana jika kita membantu menyelamatkan Cecilia, itu hanya akan menyebabkan bencana yang lebih besar. Manchu Agung jika 9 Kaisar Manchu menjadi gila, tidak ada yang bisa mengatasinya. Saya tidak akan peduli tentang ini lagi. Yamadachi berkata dengan ringan, ceritakan tentang hubungan antara Charlie dan surga Su. Saya dapat merasakan bahwa dia telah mengumpulkan dua mata abadi dan tulang suci David Chen juga dilebur olehnya. Dia adalah Kaisar Manchu Agung yang telah membunuh Kaisar Agung. Dia juga akan diberikan wajah di area terlarang. Jishiwu berbalik perlahan, saya mulai memahaminya di masa lalu. Serangan terhadap surga Su di masa lalu adalah kesalahan besar dari awal hingga akhir. Kata-kata Jishiwu penuh makna mendalam, yang membuat Yamadachi sedikit mengernyit, mengikutinya, dan menghilang dalam sekejap. Di puncak Gadis Giok, Charlie menyaksikan mereka berdua pergi. Perantaraan Yamadachi sudah diharapkan, jangankan dia. Bahkan jika leluhur Phoenix datang sendiri, dia tetap tidak bisa menyelamatkan Cecilia. Ini adalah hutang darah yang telah berlangsung lebih dari 100 tahun, dan telah lama berakhir dengan kematian. Di belakangnya, gadis Hong muncul lagi, memegang selembar kertas putih di tangannya, dan memasukkannya langsung ke pelukan Charlie. Charlie membuang pikirannya dan melirik kertas putih. Tanpa sadar, dia tiba-tiba merasakan sakit di hatinya. Apa yang diberikan gadis Hong kepadanya adalah komisi untuk mempekerjakan orang-orang kuat, dan jumlah itu membuat jantungnya berdebar kencang. Berkat banyaknya orang di istana surgawi kita dapat mengumpulkan begitu banyak uang. Sebagian besar kekuatan lain tidak begitu berani, dan bahkan jika mereka berani, mereka tidak dapat menghasilkan begitu banyak uang. Dia menundukkan kepala dan tersenyum, fakta telah membuktikan bahwa memang ada banyak orang. Kelompok tentara bayaran Xuan Huang semuanya diambil alih. Gadis Hong mengangkat bahu, jika Anda tidak punya uang, Anda bisa mendapatkan orang masih sangat kuat. Begitu banyak orang kuat, ditambah dengan pasukan istana surgawi, dapat menghancurkan lawan. Tidak ada ketegangan dalam pertempuran ini. Uang dapat membuat dunia berputar. Charlie juga menghela nafas dan memberi petunjuk. Nyala api membakar kertas putih itu. Kamu bilang kamu tahu di mana Cecilia berada.
Apakah kamu baru saja menebaknya atau punya informasi khusus? Tidak ada seorang pun di dunia ini yang mengenalku lebih baik dariku. Kalau begitu katakan padaku, di mana dia sekarang? Gurun Barat, kata Charlie dengan santai. Saya percaya Anda tanpa syarat. Gadis Hong berbisik dan tersenyum. Tak satu pun dari mereka mengucapkan sepatah kata pun, mereka berdua berdiri seperti patung. Langkah selanjutnya adalah menunggu. Bagaimanapun, Xuan Huang sangat besar dan membutuhkan waktu untuk sampai ke sana, apalagi terlalu banyak orang. Manusia sangat dapat diandalkan dalam melakukan sesuatu, dan kelompok tentara bayaran menyelinap ke lokasi yang ditentukan untuk berjaga-jaga. Barisannya memang sangat kuat, bahkan sangat kuat. Lebih dari 80% dari mereka adalah Raja Suci Agung, dan ada banyak Raja Suci. Namun, ketika mereka melihat jumlah pasukan Istana Surgawi, orang-orang kuat yang disewa ini hampir mati ketakutan. Di depan mereka, ada kegelapan yang sangat besar, seperti lautan luas, menutupi langit dan bumi. 10 juta biksu, kekuatan siapa ini? Tentara bayaran itu terkejut, menelan ludah dan melihatnya. Apakah kamu tidak melihat bendera pertempuran? Istana Surgawi Manchu Agung. Jika kamu pergi menyerang seseorang dengan barisan seperti itu, mengapa repot-repot menyewa tentara bayaran? Jika kamu mempekerjakan begitu banyak tentara bayaran, kamu harus mengeluarkan banyak uang. Mengeluarkan uang untuk menghilangkan bencana bagi orang mereka. Mengapa Anda peduli? Tentara bayaran yang lebih tua mengelus jenggotnya. Di bawah malam bulan purnama, tentara bayaran dan tentara Istana Surgawi bergabung di satu tempat, langsung menuju tujuan, melakukan perjalanan yang dahsyat. Dengan gerakan seperti itu, sulit untuk tidak menarik perhatian semua orang, dan semua orang menjadi pucat karena terkejut ketika melihat barisan. Istana Surgawi Manchu Agung akhirnya mengambil tindakan. 10 juta biksu dan Raja Suci Agung harus melarikan diri ketika dia melihat mereka. Saya baru saja mengatakan bahwa setelah membangun gerbang gunung dan menstabilkan posisinya, mereka akan melikuidasi musuh satu per satu ternyata benar. Ada 50 juta biksu. Jika Anda ingin melakukannya, saya akan membunuh mereka satu per satu. Tidak ada cara lain. Ada begitu banyak orang dan mereka disengaja. Di tengah diskusi, bala tentara Istana Surgawi melewati pegunungan dan dataran. Formasinya memang sangat besar dan menakutkan. Laki-laki mengenakan baju perang dan perempuan mengenakan pakaian perang. Mereka mengendarai pedang terbang, mengendarai binatang spiritual, mengendarai kereta, atau mengendarai awan dan kabut. Kemanapun ia lewat, langit bergemuruh. Mungkin momentumnya terlalu kuat dan bumi retak, tidak mampu menahan tekanan. Sebuah kota kuno di wilayah selatan memimpin dimulainya perang. Itu adalah Kuiniu, Kaisar Kera Kecil, Kaisar Selatan, Pangeran Naga Hijau dan lainnya. Mereka memimpin para master Istana Surgawi untuk mengepung musuh gagak emas dan benar-benar menekan mereka dengan kekuatan bertarung mereka. Aku benar-benar ingin bertarung sampai mati, raung gagak emas, dengan rambut acak-acakan dan wajah yang menakutkan dan garang. Dulu kamu membunuh saudaraku, aku menggunakan kepalamu untuk memberi penghormatan kepada rohnya di surga. Kuiniu membunuh dengan paling ganas, membawa kapak perang dan memukul mundur gagak emas. Gila, biarkan aku membuatmu gila lagi. Kaisar Kera Kecil itu membawa tongkat besi emas hitam, mata emasnya yang berapi-api bersinar terang, dan dia bergabung dengan beruang prajurit bumi, Pangeran Trenggiling dan ikan neraka utara untuk mengepung gagak emas dan memperkuat gerakannya dengan putus asa. Kaisar Selatan, Pangeran Naga Hijau, Pangeran Kura-Kura Hitam, Pangeran Macan Putih dan Putri Phoenix Api juga tidak tinggal diam. Mereka masing-masing menemukan lawannya dan pertempuran berlangsung sengit. Gagak emas Kunpeng meraung dan mencoba melarikan diri beberapa kali, tetapi dihadang kembali oleh Master Istana Surgawi. Masing-masing dari mereka dikacaukan begitu keras sehingga mereka tidak dapat mengangkat kepala, dan tubuh dewa mereka meledak lagi dan lagi. Pada saat ini, orang-orang ini merasa sedikit menyesali bahwa mereka seharusnya mendengarkan kebohongan Cecilia dan bersikeras untuk tinggal di Xuan Huang. Mereka masih meremehkan Istana Surgawi Manchu Agung. Benua Xuan Huang begitu luas, namun mereka dapat menemukan saya dengan sangat akurat. Salah perhitungan yang serius. Saya pikir saya disembunyikan dengan sangat diam-diam, tetapi ternyata masih ditemukan, tetapi saya tidak dapat menahannya. Dalam pertarungan ini, barisannya tidak seimbang dan tidak ada ketegangan. Apakah itu gagak emas Kunpeng, elang Phoenix 8 Ki, atau pengikut mereka, hampir 1000 orang, semuanya ditindas tanpa kecuali, dan budidaya mereka juga dihapuskan.
Meskipun Queen Yu dan yang lainnya penuh dengan roh jahat, mereka tidak membunuh mereka. Sebelum datang, Charlie berkata bahwa dia hanya akan menghancurkan mereka tetapi tidak membunuh mereka. Segera setelah pertempuran mereka berakhir, Gunung Beiyue di hutan belantara timur dan wilayah Monan Barat terdengar suara guntur yang keras satu demi satu. Keempat pasukan Istana Surga menyerang pada saat yang bersamaan. Menatap ke bawah ke langit dan bumi, terdapat 4 samudera yang gelap gulita, bergolak dengan gelombang yang bergejolak, menelan langit dan bumi. Tunggu, tahan untukku. Tanah suci hukuman surgawi, Istana Piao Miao, Istana Changling, dan Sekte Dewa Bulan Matahari meraung ke langit. Penghalang pelindung mereka kuat, tetapi ada terlalu banyak orang di sisi lain, total 10 juta biksu, termasuk Raja Suci Agung dan Raja Suci, dan kekuatan tempur mereka benar-benar ditekan. Berjuang, bertarung sampai mati. Jeritan para biksu Istana Surgawi mengguncang langit, dan masing-masing dari mereka tampak seperti orang gila. Kebencian Charlie dan kebencian orang yang bereinkarnasi membuat mereka gila. Bahkan jika mereka menangkap musuh mereka, mereka tidak akan membunuhnya. Sosok-sosok itu berdiri di langit ke segala arah, dilindungi oleh penghalang pengontrol langit dari klan naga kuno raksasa. Mereka menggunakan formasi penyerang langit dari klan naga kuno raksasa untuk menyerang, dan serangannya sangat dahsyat. Melihat dari kejauhan, langit dan bumi telah ditutupi oleh sinar ilahi. Susunan sinar cahaya terbang, terjalin dengan kekuatan magis dan teknik rahasia. Dia memegang lebih banyak senjata ajaib, membanjiri penghalang lawan berkali-kali. Penghalang pelindung dari 4 tanah suci telah menjadi dekorasi. Bahkan jika leluhur secara pribadi mengendalikan penghalang tersebut akan dihancurkan. Satu-satunya kesalahan adalah ada terlalu banyak biksu dari Istana Surgawi, dan barisan penyerang terlalu mendominasi. Penghalangnya rusak, dan yang terjadi selanjutnya adalah pembantaian sepihak. Nenek moyang tingkat Raja Suci Agung dan tetua tingkat Raja Suci dari 4 tanah suci dikelilingi oleh tentara bayaran dan mulai bertarung secara langsung. Udang-udang kecil yang tersisa didorong sampai ke surga. Perlu disebutkan bahwa 4 orang, Putra Dewa Hukuman Surgawi, Putra Dewa Piao Miao, Putra Dewa Changling, dan Putra Dewa Matahari dan Bulan, telah menjadi objek perhatian khusus sejak awal. Mereka berempat melarikan diri dengan ketakutan di mata mereka, berpikir bahwa mereka akan aman dan sehat setelah bersembunyi di sarang sekte masing-masing. Namun siapa sangka mereka masih ditemukan, dan pihak lain memimpin pasukan puluhan juta biksu untuk membunuhnya. Ini adalah kabar baik. Sekte tersebut tidak hanya tidak dapat melindungi mereka, tetapi mereka juga dikepung dan dibunuh, dan banyak orang berubah menjadi kabut darah. Pertempuran itu brutal, berdarah, dan membuat jantung berdebar-debar. Di 4 wilayah utama Suan Huang, kecuali tengah, terjadi perang, dan itu adalah perang besar yang menimbulkan kekhawatiran di segala arah. Sungguh mengesankan, satu keluarga melawan 4 keluarga sekaligus. Jika surga tidak marah, maka itu tidak akan terjadi. Jika marah, itu akan mengejutkan dunia. Ini semua adalah pembalasan. Mereka menindas Charlie dengan sangat menyedihkan di masa lalu dan ditekan di Gunung Wuzi selama 100 tahun. Sekarang, mereka harus membayarnya kembali. Ini sebab dan akibat. Apakah otak mereka telah ditendang oleh seekor keledai? Ada 50 juta biksu dari Istana Surgawi. Beraninya Anda tinggal di Suan Huang. Jika itu aku sudah menghilang sejak lama. Mereka pikir mereka bersembunyi dengan cerdik, sekarang lebih baik. Saya hanya ingin menonton adegan besar ini. Istana Surgawi, saya meremehkan Anda. Cecilia berdiri di puncak gunung di gurun barat, melihat kabut darah yang melonjak di kejauhan, dengan ekspresi ganas di wajahnya. Tebakan Charlie benar, dia memang bersembunyi di gunung spiritual, menunggu kembalinya klan Phoenix untuk menyelesaikan masalah dengan Istana Surgawi. Tapi dia salah perhitungan dan meremehkan kemampuan Istana Surgawi dalam menemukan orang. Dia yakin kecuali dia, sebagian besar lainnya, seperti gagak emas Kunpeng, telah ditangkap dan tidak ada yang bisa melarikan diri. Gunung spiritual pernah digulingkan sekali karenamu, dan sekarang kamu ada di sini lagi. Apakah keluarga Buddha punya dendam padamu? Kata-kata di kehampaan terdengar, dan Kaisar Barat melangkah ke puncak gunung dan memandang Cecilia sambil tersenyum. 100 tahun kemudian, Kaisar Barat juga kembali dari pelatihannya. Mata Sang Buddha masih begitu tenang dan auranya jauh lebih kabur. Saya telah melihat dunia fana dan ingin mengabdikan diri untuk mempraktikkan agama Buddha. Ekspresi galak Cecilia tiba-tiba menghilang dan dia melakukan ritual Buddha. Ada ekspresi belas kasihan di matanya,
dan mereka yang tidak mengetahuinya benar-benar mengira dia adalah seorang bodhisattva. Xuan Huang terguncang, dengan total 5 domain berkumpul, dan 4 di antaranya sedang berperang. Keempat dunia diwarnai merah dengan darah dan ditutupi dengan kerudung berwarna darah. Ada lebih banyak biksu yang menyaksikan, termasuk Raja Suci Agung dan Raja Suci, serta 1 atau 2 kuasi Kaisar Agung, semuanya hanya menonton. Charlie adalah orang gila, dan para biksu istana surgawi juga orang gila. Tidak ada yang berani mendapat masalah dalam situasi seperti ini. Di tengah keributan, tentara istana surgawi yang dipimpin oleh keturunan kaisar memimpin dalam mengakhiri pertempuran dan memusnahkan sekte Dewa Matahari dan Bulan. Nenek moyang sekte Dewa Bulan Matahari semuanya mati. Dari guru suci hingga murid-muridnya, tidak ada yang selamat, dan seluruh kelompok dihancurkan. Dilihat dari kejauhan, ini adalah dunia berdarah. Tidak ada gunung yang berdiri, dan tidak ada istana yang utuh. Anggota badan yang terpotong dan lengan yang terpotong berserakan di mana-mana, darah berkumpul menjadi sungai, dan pecahan artefak magis berserakan di mana-mana. Kali ini, benar-benar hancur, dengan tumpukan mayat dan sungai darah, seperti neraka Asura. Istana surgawi meraih kemenangan penuh, dan setiap roh jahat menguasainya. Siapa yang mengira bahwa dalam perang berskala besar, dengan lebih dari 10 juta orang berpartisipasi dalam pertempuran tersebut, Istana Surgawi Manchu Agung tidak memiliki korban jiwa. Kekuatan tempurnya benar-benar ditekan. Dari awal hingga akhir, Sekte Dewa Matahari dan Bulan telah menjadi sasaran pembantaian, tanpa kemampuan untuk berdiri. Ada yang bisa diambil, tidak akan ada yang ditinggalkan. Suara Carter Xiao sangat kuat dan kuat, menyebar ke segala arah. Dengan perintah tersebut, para biksu istana surgawi menyingkirkan pedang dan senjata pembunuh mereka, menyingsingkan lengan baju mereka yang berlumuran darah satu persatu, dan mulai menyapu. Setelah pertempuran selesai, tidak ada alasan untuk tidak mengumpulkan harta rampasan. Menyewa tentara bayaran membutuhkan banyak uang, jadi Anda harus mendapatkan sejumlah uang kembali. Tanah suci seharusnya sangat kaya. Akibatnya, pasukan di sepanjang jalan terpecah menjadi 2 kelompok, 5 juta biksu menyapu, dan 5 juta biksu memblokir 4 arah untuk mencegah orang-orang yang tidak bermoral datang dan menimbulkan masalah. Penonton merasa malu dan berjongkok di puncak gunung dengan tangan di atas tangan. Mengetahui bahwa Andalah yang menghancurkannya, kami tidak ingin merampoknya. Selain itu, dengan barisan besar seperti Anda, siapa yang cukup bodoh untuk mengambil harta karun itu, kecuali otak mereka kebanjiran. Adegan selanjutnya cukup mengerikan. Biksu Istana Surgawi, itu adalah sapuan inci demi inci. Pohon-pohon kuno, bunga dan tanaman eksotis, mata air spiritual, dan pecahan senjata ajaib semuanya dibersihkan sampai tidak ada yang tersisa. Yang lebih wajar lagi, saat mengambil tas penyimpanannya, ia malah melepas bajunya, hanya menyisakan celana dalamnya saja. Para biksu yang mengawasi dari berbagai bukit, apakah mereka kuasi Kaisar Agung Semu atau Raja Kuasi Suci, semuanya tercengang. Dalam perang sebelumnya, orang-orang ini adalah sekelompok orang gila. Selama penyisiran saat ini, mereka semua menjadi perampok yang tidak tahu malu. Terlebih lagi, dilihat dari tekniknya yang terampil, Anda tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa mereka telah melakukan banyak hal licik. Raja Muda, perintah rahasia Guru Suci. Di atas langit, seorang pria bermarga Huang datang dan membagikan selembar batu giok. Carter Xiao melambaikan tangannya dan menghancurkan batu giok di udara, dan kode rahasia kesadaran ilahi di dalamnya diserap ke dalam laut ilahi olehnya. Segera, matanya bersinar dengan cahaya ilahi. Tiago Long dan yang lainnya berkumpul dan memandang Carter Xiao. Pergi ke gurun barat dan kelilingi gunung spiritual. Carter Xiao adalah orang pertama yang berbalik, menginjak langit yang kosong, berguling-guling dalam aura jahat. Ketika para biksu istana surgawi mendengar ini, semangat juang mereka tinggi. Jelas sekali, pengepungan ini belum berakhir, masih ada pertempuran besar, dan masih di gunung spiritual gurun barat. Di belakang mereka ada jalan yang dipenuhi darah dan tulang. Para biksu dari segala arah diam-diam menyingkir. Roh jahat dari orang-orang kejam itu terlalu kuat dan permusuhan mereka sulit untuk disembunyikan. Hanya mereka yang pernah mengalami perang yang dapat memilikinya. Tanah suci yang besar dihancurkan seperti ini. Orang-orang yang menonton membuka mulut mereka, dan mereka masih tidak tahu harus berkata apa. Jutaan orang dibantai, bagaimana orang bisa menggambarkannya sebagai sesuatu yang tragis? Pertempuran dari istana surga ini benar-benar terjadi dengan indah. Mengapa mereka tidak kembali ke wilayah tengah,
mengapa merela pergi ke gurun barat? Mereka sangat terkejut hingga mereka bersiap untuk pulang. Kalian mau menyerang gunung spiritual, gumam seseorang. Pernyataan ini sangat berarti bagi banyak orang. Jika mereka menyerang gunung spiritual, mereka tidak akan terkejut. Charlie ditindas oleh Buddha di Gunung Wuxi. Sekarang istana surgawi sudah berkuasa, kemungkinan besar mereka harus menyelesaikan keluhan masa lalu. Setelah dipikir-pikir, penonton bersorak dan mengikuti. 3 pasukan lainnya juga mengakhiri pertempuran mereka satu demi satu dan juga menerima perintah rahasia. Karena ini adalah perintah dari Yang Mulia Istana Surgawi, tidak ada seorang pun yang dapat melanggarnya. Dengan cara ini, pasukan yang dipimpin oleh Naga Awan, Naga Bulan, dan pasukan yang dipimpin oleh 5 Raja Manchu pergi jauh ke barat. Keturunan Kaisar melakukan perjalanan jauh dari wilayah selatan hingga barat laut. Lana Chu memimpin pasukan dan menuju barat daya dari hutan belantara utara. Di puncak-puncak gadis giok di Gunung Peri Istana Surgawi, Charlie, yang sedang duduk tegak, telah berdiri, dan awan api muncul di bawah kakinya. Dengan kondisi lemahmu saat ini, tidak perlu pergi ke gurun barat secara langsung, bisik gadis Hong. Hubungan antara aku dan Buddhisme belum berakhir. Charlie tersenyum dan keluar dari puncak gadis giok. Gadis Hong menggelengkan kepalanya tanpa daya dan mengikutinya. Yang juga mengikuti adalah ribuan master istana surgawi. Setelah mereka pergi, selir Yan, yang bertanggung jawab atas istana surgawi, juga pergi, mengikuti dari kejauhan sebagai perlindungan rahasia. Gurun barat kembali ramai. 4 pasukan istana surgawi, total 40 juta biksu, telah bergabung di satu tempat. 10 juta di kiri, 10 juta di kanan, 10 juta di depan, dan 10 juta di belakang, bergegas menuju gunung spiritual. Dari kejauhan, para Buddha di gunung spiritual melihat pasukan surgawi. Mereka sekuat 4 samudera gelap gulita, menelan langit dan bumi, mencoba menenggelamkan gunung spiritual. Pada saat ini, bahkan kondisi pikiran Buddha pun bergetar. Segera, gunung spiritual bergolak, penghalang Buddha disanggah, Buddha emas muncul kembali, dan cahaya Buddha menyinari dunia. Kalian benar-benar berpikir bahwa dengan lebih banyak orang, kalian bisa menaklukkan gunung spiritual. Di puncak gunung spiritual, Cecilia tersenyum pelan, dengan sudut mulutnya sedikit terangkat, dan ada sedikit kelicikan dalam permainan menggoda itu. Saat dia berbicara, keempat pasukan dari Istana Surgawi telah tiba. Sosok-sosok gelap disusun dalam formasi biksu, menunggangi binatang spiritual di timur, menerbangkan pedang di barat, menerbangkan awan di selatan, dan kereta di utara. 40 juta biksu memenuhi langit yang luas dan bumi yang luas dengan momentum yang agung. Setiap orang mengenakan baju besi dan memiliki senjata ajaib yang tergantung di kepalanya. Pedang ilahi berdenting, energi pedang terbang, barisan pembunuh berdengung, menunjuk langsung ke gunung spiritual, dan energi jahat mengepul melintasi langit dan bumi. Istana surgawi penuh dengan kebencian terhadap Buddha, dan bahkan keluarga Buddha, yang melindungi musuh mereka, juga menindas Charlie. Ini adalah dendam dan sebab akibat, dan harus diselesaikan. Tidak bisa dipungkiri bahwa dahi mereka memang lebih terang dari kita. Naga awan dan naga bulan menyentuh kepala botak mereka dan tiba-tiba merasa kepala botak mereka kehilangan kecerahannya. Saya menghitung dengan jari saya, ada banyak harta karun di dalamnya. Santong tua dan Taois Yance bertindak seperti tongkat ajaib lagi. Ditekan dan aku akan bertarung sampai mati hari ini. Bradley, Nuada dan Ervin memandang dengan dingin dan menatap gunung spiritual, tidak mampu menahan amarah mereka yang luar biasa. Hal yang sama berlaku untuk reinkarnasi lainnya. Mereka hanya menunggu perintah dan akan mengayunkan pedang pembunuhnya tanpa ragu untuk menuntut keadilan. Charlie datang, berjalan di atas awan yang menyala-nyala, mengenakan pakaian putih, rambut putih dan janggut putih, dengan ekspresi acuh tak acuh, tidak suka maupun duka. Para biksu yang menonton teater juga datang, berjumlah jutaan, dan kerumunan orang seperti laut, satu demi satu. Ketika mereka melihat pemandangan di luar gunung spiritual, mereka hanya bisa menghela nafas. 100 tahun yang lalu, Charlie datang ke sini untuk menangkap Cecilia. Dia menjungkir balikkan gunung spiritual, membantai semua Buddha, dan Sakyamuni yang dicerca memasuki dunia. Saya masih mengingatnya dengan segar. 100 tahun kemudian, Charlie datang di sini lagi, masih untuk menangkap Cecilia. Perbedaannya adalah kali ini Charlie tidak memiliki kekuatan bertarung yang menantang surga, tetapi meskipun dia tidak memiliki tulane suci, dia tidak bertarung sendirian membawa 40 juta biksu dari istana surgawi.
Tidak heran terjadi pertempuran besar. Cecilia pergi ke gunung spiritual untuk berlindung lagi. Orang tua yang sedang memancing juga datang, menemukan tempat yang nyaman, dan menghela nafas dengan tangannya. Apakah semua Buddha di gunung spiritual semuanya dungu? Setelah ditipu sekali, mereka masih berani melindungi Cecilia hari ini. Apa yang terjadi hari ini tidak akan baik. Terlalu banyak orang yang membuka mata, menunggu drama terungkap. Charlie berhenti dan berdiri di luar gunung spiritual. Jauh dari sana, orang bisa melihat peri Phoenix di puncak gunung Spiritus. Dia memotong rambut putihnya dan mengenakan pakaian Buddha. Sama seperti 100 tahun yang lalu, dia seperti seorang biarawati yang telah melihat dunia manusia, dengan mata penuh belas kasih, dan penampilannya sangat luar biasa. Tapi dengan jelas terlihat keganasan dan kelicikan di matanya. Senyumannya menggoda dan lucu, seolah dia berkata, "Bunuh aku, datang dan bunuh aku." Charlie tidak berkata apa-apa untuk menanggapi tatapan berbahaya dan provokatif itu, tetapi tanah di bawah kakinya bergemuruh dan retak. Kemudian, tablet batu setinggi 1000 kaki menonjol dari tanah dan mencapai ke langit. Dan dia menginjak loh batu itu dan berdiri dengan tenang. Melihat tablet batu itu lagi, ada orang-orang berdarah yang dipaku dengan tombak, semuanya dengan rambut acak-acakan. Tak perlu dikatakan lagi, orang-orang itu adalah Gagak Emas dan Kunpeng. Adegan itu berdarah, darah mengalir dari tubuh Gagak Emas, Kunpeng dan yang lainnya mewarnai tablet batu itu menjadi merah dan membuat mata mereka berdarah. Setidaknya ada 1000 orang, dan salah satu dari mereka pasti jenius, namun mereka dipaku pada lempengan batu seperti ini. Para biksu dari segala penjuru menghela nafas, dan jantung mereka berdebar kencang saat melihatnya. Pembalasan dalam hidup ini. Tidak ada yang menunjukkan belas kasihan, dan dia membunuh dengan tidak hati-hati, dan sekarang dia mendapat balasan. Cecilia, ini semua karena Cecilia, dia menyihir kami. Banyak pangeran dan putra dewa yang dipaku di loh batu mengaum dengan gila, mata mereka penuh ketakutan. Sungguh, sampah. Cecilia menatap mereka, dan ada sedikit senyuman di ekspresi belas kasihnya. Cecilia, kaulah yang menyakitiku. Raungan itu mengguncang langit, dan vitalitas Kunpeng dan yang lainnya dengan cepat menghilang. Ketika mereka sekarat, mereka merasa lebih menyesali bahwa mereka seharusnya tidak memprovokasi Charlie, dan membenci Cecilia karena menyeret mereka ke dalam air dan menyebabkan pembunuhan berdarah ini. Namun, tidak ada obat penyesalan di dunia ini. Dosa-dosa yang telah Anda lakukan pada akhirnya harus dilunasi, dan Anda harus membayarnya dengan nyawa Anda sendiri. Jeritan itu padam di beberapa titik, dan hampir 1000 pangeran dan dewa tewas. Kematian mereka sangat menyedihkan, dengan darah dan tulang menetes dari mereka. Mereka bisa dianggap sebagai saudara dalam kesusahan. Mereka membunuh Charlie secara kolektif di masa lalu, dan sekarang mereka juga bergegas ke neraka bersama-sama. Cecilia, sekarang tinggal kamu. Charlie berkata dengan tenang, melihat ke puncak gunung spiritual, menatap Cecilia. Saya telah melarikan diri ke agama Buddha dan mengabdikan diri untuk mempraktikkan agama Buddha. Saya tidak akan lagi peduli dengan urusan duniawi. Dermawan, silakan kembali. Cecilia melakukan penghormatan Buddha dengan belas kasih di matanya, yang menambah kemampuan aktingnya yang semakin baik. Kata-katanya membuat geli para biksu dari segala arah. Mendengar apa yang Anda katakan begitu jelas dan logis, kami hampir mempercayainya dan masuk ke dalam agama Buddha. Kami tidak takut tersipu ketika mengatakan ini. Sungguh pertempuran yang hebat hari ini, dan berapa banyak anggota keluarga Charlie yang telah Anda lukai. Dia memikirkannya begitu dia melarikan diri ke dalam agama Buddha. Putri klan Phoenix, hari ini benar-benar membuka mata. Kui Niu sangat marah sehingga dia balas tertawa, dengan temperamen yang kasar. Saya telah memutuskan bahwa ketika saya menangkapnya, saya akan melawannya sampai dia mati, kata beruang petarung bumi dengan kebencian, penuh kekerasan. Hitunglah aku. Dengan mata berapi-api Kaisar Kera kecil itu berkobar, dan dia tidak bisa menahan niat membunuhnya terhadap Cecilia. Ini adalah dua binatang buas, menjauhlah dari mereka. Putra Dewa Penyihir dengan sadar berdiri di samping. Dibandingkan dengan mereka, para biksu di Istana Surga jauh lebih pendiam. Mereka semua menunggu perintah Charlie. Hanya dengan satu kata darinya, 40 juta biksu akan menyerang secara kolektif. Bau mesiu langsung tersulut hingga ekstrim, dan niat membunuh dari surga telah membuat dunia membeku dengan es. Namun, pada saat ini, sebuah desahan tiba-tiba terdengar. Di bawah perhatian semua orang, seorang Buddha bertransformasi di depan gunung spiritual.
Seluruh tubuhnya mekar dengan cahaya Buddha, dan setiap sinarnya menyilaukan, seolah-olah Buddha telah kembali ke dunia manusia. Jika dilihat lebih dekat, orang tersebut tak lain adalah Sakyamuni. Kemunculannya membuat para biksu dari segala penjuru terkejut. 100 tahun lalu, Sakyamuni dibunuh oleh Charlie. Tak disangka, 100 tahun kemudian, Sakyamuni kembali menduduki singgasananya. Sangat disayangkan Sakyamuni saat ini tidak lagi memiliki tingkat budidaya kuasi Kaisar Agung, dan hanya tingkat kuasi suci. Yang mulia, Anda baik-baik saja, kata Charlie dengan tenang, dengan ekspresi tenang di wajahnya, seolah-olah dia tahu tentang adegan ini. Bahkan setelah 100 tahun, dermawan masih tidak bisa melepaskan kebenciannya, Sakyamuni berbicara, dan suara Buddha bergema ke segala arah. Senior, kamu sama saja. Bahkan setelah 100 tahun, kamu masih harus melindunginya. Anda dan saya terobsesi dengan hal itu. Kita adalah orang yang sama. Saya, Sang Buddha, berbelas kasih. Menyelamatkan satu nyawa lebih baik daripada membangun pagoda 7 tingkat. Anda pantas menerima malapetaka karena saya. Karena Sang Buddha menindas saya selama ratusan tahun, senior berlatih di dunia, dan memperoleh pencerahan semacam ini. Charlie memandang Sakyamuni dengan tenang, matanya kusam, dan kata-katanya bahkan lebih membosankan, apa yang disebut belas kasih Anda mengganggu sebab dan akibat orang lain. Ini adalah karma Sang Buddha. Apakah itu obsesi atau karma? Saya tidak akan pernah membiarkan Anda mengganggu yang murni tanah agama Buddha lagi, kata Sakyamuni. Yang mulia, jika Anda belum menghentikan pikiran Anda yang mengganggu, bagaimana Anda bisa diam? Charlie mengeluarkan pedang pembunuh Zhengming dan menunjuk ke gunung spiritual di kejauhan. Ini adalah perintah untuk melancarkan serangan, dan tidak diperlukan kata-kata lebih lanjut. Pedangnya jatuh, dan puluhan ribu formasi serangan dari Istana Surgawi secara kolektif dihidupkan kembali, dan kekuatan ilahi pemusnahan terbang, menyapu dengan formasi cahaya. Para biksu Istana Surgawi juga bergerak bersama, baik menggunakan kekuatan magis, teknik rahasia, atau susunan senjata ajaib dan cahaya ilahi menekan gunung spiritual. Sakyamuni menghela nafas lagi, dan tubuh Buddha berubah menjadi ilusi. Dia kembali ke gunung spiritual, duduk bersila di langit gunung Spot, dan melafalkan mantra welas asih. Serangan setinggi langit jatuh tepat waktu dan menghantam Buddha emas setinggi 10.000 kaki yang menjaga gunung spiritual, tetapi tidak mengguncang Buddha emas sedikit pun. Para penonton dari segala arah tercengang karena aliansi 40 juta biksu tidak dapat mengguncang Buddha emas. Betapa sombongnya penghalang gunung spiritual. Sialan. Bradley mengutuk sambil mengangkat tangannya ke langit. Hal yang sama berlaku untuk 40 juta biksu Istana Surgawi. Mereka membuka tangan dan mengarahkan jari ke langit. Ketika semua orang di 4 penjuru melihat ini, mereka dapat melihat sekilas apa yang Istana Surgawi coba lakukan, dan mencoba mengumpulkan matahari pemusnahan untuk menghancurkan formasi. Di masa lalu, Istana Surgawi menggunakan metode ini untuk membuka segel Gunung Wuzi, dan sekarang mereka akan menggunakan metode yang sama lagi untuk menyerang gunung spiritual. Segera, langit dan bumi menjadi gelap kembali, dan matahari yang terkondensasi di langit berkabut menjadi cerah dan mencolok. Berjuang. Setelah Bradley berkata lagi, matahari yang cerah, langit dan langit, kekuatan pemusnahan yang sombong, menghancurkan langit sepenuhnya, dunia terhenti, dan alam semesta terbalik. Namun, pemandangan khayalan Buddha emas setinggi 10.000 kaki yang diledakkan tidak muncul, dan pelindung Buddha tidak rusak sama sekali. Dengan kata lain, ada wujud tertinggi yang menghalangi matahari. Eksistensi tertinggi itu tidak lain adalah senjata kekaisaran Buddha, Alu Penakluk Iblis. Ini adalah kombinasi dari paksaan dan pemikiran, sebuah kekuatan kekaisaran yang kuat. Senjata kekaisaran Alu Penakluk Iblis. Para biksu dari segala arah terkejut. Di tengah suara kengerian, Alu penekan iblis berdengung, dan kekuatan kaisar dihidupkan kembali, menghancurkan matahari, dan semuanya lenyap menjadi ketiadaan. Para biksu Istana Surgawi secara kolektif memuntahkan darah dan menderita serangan balasan yang mengerikan. Meskipun serangan mereka kuat, itu cukup untuk menandingi satu pukulan dari senjata kekaisaran. Namun, di depan senjata kekaisaran yang sebenarnya, matahari pemusnahan tampak seperti hiasan, tidak mampu menembus pertahanan senjata kekaisaran. Ayo lagi. Bradley meraung, ingin mengorbankan nyawanya dengan darah. Ada 40 juta biksu Manchu Agung. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu tidak bisa menghancurkan mereka. Para biksu di Istana Surgawi semuanya meraung dan meraung, mata mereka merah darah dan merah, dan mereka semua menjadi gila. Berhenti, kata Charlie,
menghentikan serangan itu. Tidak peduli apa, Istana Surgawi Manchu Agung tidak takut berkelahi. Ayo pergi. Charlie berbicara dengan keras, segera berbalik, menginjak awan api peri, dan keluar dari langit. Itu adalah senjata kekaisaran yang sangat kuat. Bahkan jika ada 40 juta biksu, itu tidak akan pernah bisa menghancurkannya. Terlebih lagi, kekuatan senjata sakti kaisar sangat dahsyat, sekali membuat marah gunung spiritual, satu pukulan bisa menyapu bersih 10 juta orang, dan bukan tidak mungkin seluruh pasukan akan dimusnahkan. Anda harus tahu bahwa mereka tidak berada di gunung surga abadi, dan tidak ada penghalang pertahanan. Jika senjata kekaisaran menyerang, tidak ada yang bisa menahannya, dan tidak ada yang bisa bertahan. Dia adalah penguasa suci istana surgawi dan mengetahui betapa kuatnya tempat ini. Hanya karena kesalahan perhitungannya yang serius, senjata kekaisaran yang terbang 100 tahun yang lalu, alu penekan iblis, terbang kembali. Jika dia mengetahui hal ini, dia tidak akan mengeluarkan perintah untuk mengepung gunung spiritual, yang sama saja dengan meminta mati. Cepat pergi. Melihat keraguan-raguan tentara istana surgawi, Charlie mendesis, mungkin menggunakan terlalu banyak kekuatan, yang mengguncang hatinya, dan seteguk darah muncrat. Melihat ini, para biksu istana surgawi mengerutkan kening dan segera mundur. Bunuh, bunuh. Melihat para biksu istana surgawi mundur, Cecilia, yang berada di puncak gunung spiritual, mengertakkan gigi dan tidak berani berbicara karena takut kehilangan sikap welas asihnya. Dia telah mengetahui tentang kembalinya artefak kekaisaran alu penekan iblis, jika tidak, dia tidak akan bersembunyi di sini. Sekarang ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Jika artefak kekaisaran mengambil tindakan, istana surgawi Manchu Agung akan dihancurkan. Tapi panggilan batinnya tidak mempengaruhi senjata kekaisaran, alu penakluk iblis, dan dia sangat cemas hingga dia hampir mengerahkan senjata kekaisaran. Umat Buddha tetap berbelas kasih. Meskipun mereka menyelamatkan surga, mereka membawa senjata kaisar untuk mengganggu sebab dan akibat orang lain. Istana surgawi mundur, melewati langit dengan kecepatan yang sangat cepat. Kondisi fisik Charlie sangat memprihatinkan, wajahnya pucat dan tidak berdarah, dan ada bercak darah mengalir dari sudut mulutnya. Saat dia pergi, dia tidak lupa melihat kembali ke gunung spiritual, dan matanya tertuju pada Cecilia. Dia gagal lagi, tapi itu bukanlah hasil akhirnya. Kegagalan istana surgawi mengalahkan senjata kekaisaran tidak berarti Manchu tidak bisa mengalahkannya. Saat Manchu kembali, pasti akan ada likuidasi lagi. Bagaimana bisa 40 juta kembali dengan sia-sia? Melihat pasukan istana surgawi yang melarikan diri, semua orang yang melihatnya hanya bisa menghela nafas. Itu adalah senjata kekaisaran yang sangat kuat yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Bahkan jika ada 40 juta lebih, itu tidak akan cukup. Pemandangan yang sangat mengharukan. Terlalu banyak orang menggelengkan kepala dan menghela nafas. 100 tahun yang lalu, Charlie menelan gunung dan sungai dan menaklukkan gunung spiritual. 100 tahun yang lalu, setelah itu, dia dikalahkan dengan cara yang memalukan. Jika bukan karena senjata kekaisaran alu menaklukkan iblis, gunung spiritual akan kalah kali ini, dan berkat kegigihan gunung spiritual atas belas kasih Buddha, jika tidak, istana surgawi akan dihancurkan. Sayang sekali, tubuh suci kuno telah jatuh ke alam esensi manusia, dan kekuatan tulang suci yang agung telah lama habis tidak bisa lagi mengalahkan senjata kaisar, dan tidak bisa lagi menantang surga seperti sebelumnya. Fakta membuktikan bahwa penglihatan Cecilia masih sangat kejam. Charlie salah perhitungan, dan mereka semua meremehkan putri dari keluarga Phoenix. Cecilia mengabaikan pandangan dari segala arah. Dia masih terlihat penuh kasih sayang di luar, tetapi dia menyeringai ganas di dalam hatinya, dengan sudut mulutnya sedikit terangkat, dan sedikit ekspresi menggoda dan lucu muncul di matanya, seolah dia ingin menjadi gila. Dia menang lagi, meminjam kekuatan gunung spiritual untuk mengusir istana surgawi Manchu Agung. Yang mulia, belas kasih Anda mengganggu sebab dan akibat orang lain. Kaisar Barat berdiri di langit dan berbicara dengan tenang. Agama Buddha sangat luas dan mendalam, dan perjalanan Anda masih panjang. Suara Buddha Sakyamuni bergema dengan keras, dan matanya sejernih air. Kaisar Barat tidak berkata apa-apa, melepas jubahnya, meletakkan tongkat zennya, melepas tasbihnya, dan perlahan berjalan keluar dari gunung spiritual. Buddha, kamu. Semua Buddha di gunung spiritual melangkah maju satu demi satu. 6 akar saya tidak murni dan saya tidak dapat memahami metode Buddha Zen. Kaisar Barat pergi, dan hanya kata-kata samar yang muncul.
Para Buddha mengerutkan kening dan memandang Dewa Sakyamuni. Sakyamuni tidak berkata apa-apa dan tidak menghentikannya, dia hanya melihat dengan tenang. Sang Buddha di gunung spiritual telah meninggalkan Sang Buddha dan memilih dunia manusia. Penonton merasa bosan dan berhamburan ke segala arah. Sebelum berangkat, mereka selalu melihat kembali tablet batu yang berdiri di depan gunung spiritual. Di atasnya dipaku gagak emas kunpeng dan yang lainnya, yang telah membayar mahal atas perbuatan jahat mereka di masa lalu. Kali ini, meskipun istana surgawi kembali dengan kekalahan, mereka masih menang dan menghancurkan 4 tempat suci. Semua yang disebut musuh, kecuali Cecilia, terbunuh. Langit dan bumi luas, redup, sunyi dan sunyi. Para biksu istana surgawi dalam perjalanan pulang sedang bergerak maju di bawah kiamat. Mereka terdiam sepanjang jalan. 40 juta orang dikalahkan dan melarikan diri. Meskipun tidak ada korban jiwa, di mata mereka, itu adalah kekalahan yang tragis. Saya khawatir sejak berdirinya istana surgawi, mereka tidak pernah kalah dalam pertempuran. Mereka sama kuatnya dengan iblis yang menakutkan, bahkan surga pun tidak dapat menahannya. Sekuat level Kaisar Agung, Charlie bisa membunuh mereka. Sekarang, dia ditakuti oleh senjata Kaisar dan kembali tanpa hasil. Pertempuran ini benar-benar membuat frustrasi dan tidak ada yang mau menerimanya. Brengsek, keheningan akhirnya dipecahkan oleh lolongan dominan Ervin. Mungkin lolongan itu datang terlalu tiba-tiba, mengejutkan banyak orang hingga mereka sama sekali tidak siap. Kamu benar-benar mengeluarkan senjata Kaisar untuk menakut-nakuti kami, betapa tidak tahu malunya. Lingua kecil juga mengutuk sambil melompat-lompat. Aku kesal saat melihat kepala botak, umpat Nuada, tak lupa Weng melirik naga bulan dan naga awan. Ayo, kita lihat apa yang kita lakukan. Naga bulan dan naga awan berhenti, dan menyentuh kepala botak mereka, masih sangat bangga. Setelah mengatakan itu, kedua orang ini berbaring dan ditampar. Sekelompok orang bergegas masuk, semuanya membawa pria di tangan mereka, mengepung kedua pria itu, dan mulai berkelahi. Gambarnya agak tak tertahankan untuk ditonton dan sedikit berdarah. Charlie menggelengkan kepalanya dan tersenyum tak berdaya. Meskipun Ervin dan yang lainnya lucu, mereka tidak bisa menyembunyikan keengganan mereka. Jika Anda tidak mau menerimanya, Istana Surgawi tidak akan mau menerimanya, begitu pula dia. Betapapun bijaknya dia, ada kalanya dia salah perhitungan. Dia meremehkan senjata kekaisaran alu penekan iblis dan nasib Cecilia. Dia adalah orang yang menjunjung tinggi takdir langit dan bumi. Kapanpun ada krisis, dia selalu bisa menyelesaikannya. Bahkan langit menghadapnya, membantunya melarikan diri dari kematian berkali-kali. Kali ini, dia benar-benar tidak berdaya dan harus menunggu Manchu kembali. Hal ini mengharuskan Kaisar untuk maju untuk membayar hutang darahnya. Saat dia berbicara, pasukan Istana Surgawi mengalir ke Gunung Abadi seperti air pasang. Naga bulan dan naga awan dipukuli begitu keras hingga mereka bahkan tidak mengenali ibu mereka sendiri. Sebelum mereka pulih, mereka dibawa pergi dan dipukuli lagi. Dengan kata lain, semua orang botak dan botak di Istana Surgawi, seperti Younesian dan Soyer Niu, semuanya dipukuli. Kaisar Selatan, orang suci utara, dan yang lainnya tidak bisa menahan kedutan di sudut mulut mereka. Ini adalah orang-orang yang baru saja kalah dalam pertempuran. Mereka adalah sekelompok harta karun hidup, mereka bersenang-senang kemanapun mereka pergi, dan alasannya sangat aneh. Mereka beruntung memiliki rambut, jika tidak, mereka mungkin akan dicabut dan dipukuli sampai mati. Setelah berbaring satu demi satu, binatang-binatang itu menjilat rambut mereka, dengan kata, bahagia, tertulis di seluruh wajah mereka. Mereka yang dipukuli sungguh menyedihkan. Mereka dipukuli sampai menangis. Kepala semua kementerian, datanglah ke puncak gadis giok. Kata-kata Charlie tua dan serak, menyebar ke seluruh gunung peri. Atas perintah guru sufi, satu demi satu sosok manusia datang dari langit. Di puncak gunung, gadis Hong sudah menunggu. Ketika dia melihat Charlie datang, dia buru-buru melangkah maju dan membantunya dengan sangat bijaksana. Kamu merindukan gurumu lagi, Charlie terbatuk. Mengapa kamu mengatakan itu? Gadis Hong memandang Charlie sambil tersenyum. Setiap kali Anda memikirkan guru Anda memperlakukan saya lebih baik dan lebih baik lagi. Anda baik kepada saya seperti halnya Anda terhadap Charlie Hong. Jika itu yang kamu katakan, tidak ada yang salah dengan itu. Ketika mereka berdua berbicara, para pemimpin dari masing-masing departemen telah pergi satu demi satu. Ada ribuan dari mereka, semuanya adalah pejabat tingkat tinggi di Istana Surgawi. Hampir 1000 orang,
Semuanya berwajah jelek, masih marah atas apa yang terjadi di gurun barat, dan aura dingin dan jahat mereka tidak dapat ditahan. Meskipun istana surgawi telah dikalahkan, Manchu Agung belum dikalahkan. Charlie berbicara, kata-katanya jelas dan tenang, kemenangan dan kekalahan adalah hal biasa bagi perwira militer. Satu persatu, semua orang mengerang kebencian, menahan perut mereka. Api tidak punya tempat untuk menyebar. Ada senjata kekaisaran di gunung spiritual, dan mereka berada di luar jangkauan istana surgawi. Mari kita kesampingkan masalah ini untuk sementara waktu. Saya memanggil Anda semua karena alasan lain. Ada langkah besar lainnya. Semua orang yang hadir menyala. Itu benar, tapi ini bukan tentang berperang, ini tentang menghasilkan uang. Menghasilkan uang. 50 juta biksu dari pengadilan surgawi adalah jumlah yang sangat besar, dan mereka masih kekurangan uang, kata Nuada kaget. Bagaimana menurutmu? Naga bulan dan naga awan mengutuk sambil menutupi wajah mereka. Ada 9.999 penghalang pelindung saja. Termasuk formasi sihir lainnya, setelah dibuka, jumlah batu origin yang dikonsumsi akan meningkat. Menjadi sangat besar, tidak mungkin untuk memperkirakannya. Itu benar, Nuada terbatuk-batuk. Setidaknya di bulan Maret, akan ada klan besar di Xuan Huang yang akan kembali dari pengasingan. Charlie berkata perlahan, ini adalah ras yang memusuhi istana surgawi. Ada senjata kekaisaran. Adapun klan yang mana, saya tidak bisa menghitung. Bermusuhan, ini bukan klan. Ada terlalu banyak musuh istana surgawi, seperti Kunpeng, Gagak Emas, klan Peri, klan Iblis, dan klan Phoenix. Ras mana yang bukan warisan Kaisar Agung, mereka semua memiliki senjata kekaisaran. Jika mereka kembali, itu akan menjadi bencana bagi istana surgawi, dan itu akan menjadi bencana. Penghalang penjaga istana surgawi akan menjadi penghalang yang kuat bagi mereka. Jika klan itu kembali dari pengasingan, mereka pasti akan datang kepadaku untuk melikuidasi istana surgawi. Charlie melanjutkan, istana surgawi perlu bersiap lebih awal, dan penghalang pelindung serta formasi serangan perlu diperkuat. Batu origin yang mendukung penghalang dan formasi akan menjadi tumpuan. Yang paling penting adalah mengumpulkan uang dan memanfaatkannya cepat atau lambat. Metode ini sangat pasif. Anda harus memahami bahwa ini ampuh. Mungkin, kita bisa mempertimbangkan untuk bersembunyi di kedalaman langit berbintang. Ada cukup waktu. 50 juta orang, jumlahnya terlalu besar, kita akan terekspos dimanapun kita bersembunyi, dan kita akan dikalahkan oleh masing-masing jika kita bersembunyi secara terpisah, kata Charlie, saya lebih suka bertahan daripada bersembunyi. Aku punya surga Su di belakangku dan bisa menggunakan kekuatannya. Kalau begitu jangan pergi, kita akan mempertaruhkan nyawa kita untuk menghasilkan uang. Aku tidak bisa menghitung waktu kapan Manchu akan kembali, tapi itu akan lama. Kita hanya bisa menunggu sampai Manchu kembali. Charlie terbatuk. Kita membutuhkan batu origin yang cukup untuk mempertahankan penghalang pelindung dan bersiap menghadapi hari hujan. Aku pandai menghasilkan uang. Selama Anda memberi saya cukup tenaga dan dukungan keuangan, saya akan memastikan istana surgawi menjadi kerajaan uang. Kami percaya ini. Semua orang yang hadir menyentuh dagu mereka. Mereka sangat mengenal Ervin. Dia berantakan dalam hal kekuatan, tapi kepalanya penuh dengan pengetahuan bisnis. Sekarang, mari kita buang peluang bisnis terlebih dahulu untuk membuka matamu. Ervin merapikan lengan bajunya dan benar-benar kehabisan napas. Aku sudah berpikir untuk membuka loteng luar angkasa di setiap kota kuno di Xuan Huang mencantumkan beberapa konsepsi artistiknya pada pedang, dan banyak orang akan datang. Kita hanya ingin mengumpulkan uang. Nama Dewa Pedang di surga begitu bergema sehingga tidak ada yang berani menyinggung perasaannya, dan dia memang demikian menakutkan bagi siapapun yang mencari masalah. Ervin memandang Lana Chu, sebagai murid Dewa Pedang, kamu harusnya memiliki banyak konsepsi artistik tentang jalan pedang menjual sampah tanpa batas. Meskipun saya tidak terlalu senang, ini memang peluang bisnis yang bagus. Lana Chu terkekeh, serahkan masalah ini padaku. Dan Dewi Alkimia, konsep alkimia Anda juga cukup bagus. Ervin menggosok tangannya dan menatap gadis Hong, dia menyeringai tanpa malu-malu, berkata, ini juga merupakan peluang bisnis yang besar. Ini bisnis. Gadis Hong tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dengan cara ini, Istana Surgawi Manchu Agung akan bekerja sama dengan Ervin Xiong tanpa syarat. Charlie berkata sambil tersenyum. Ada banyak talenta di Istana Surgawi, dan jika Anda memilih siapapun secara acak, mereka semua adalah talenta, dan mereka selalu bisa memamerkan bakatnya. Sama seperti Ervin, dia tidak memiliki kemampuan bertarung,
tapi dalam urusan berbisnis, dia bisa mengungguli semua orang yang hadir. Masalah ini jelas. Jika Anda menginginkan uang, Anda punya uang, dan jika Anda menginginkan orang, berikan kepada orang lain. Sial, aku akhirnya bangga dan bangga. Aku akhirnya bisa pamer. Ervin meluruskan kerah bajunya. Bersiaplah, kata Charlie, gadis Hong tetap tinggal. Ayo, ayo, ikuti aku. Ervin melambaikan tangannya, memutar tubuh gemuknya, dan berlari lurus menuruni gunung. Dengan kekuatan yang begitu besar, orang ini bahkan tidak bisa berjalan sama. Para pemimpin setiap departemen berdiri sambil tersenyum dan mengikuti Ervin turun. Setelah semua orang pergi, gadis Hong mengisi secangkir teh untuk Charlie. Apakah ada tugas besar untukku? Awasi gunung spiritual. Jika peri Phoenix keluar, tangkap dia hidup-hidup. Aku sudah melakukan itu. Gadis Hong berbisik sambil tersenyum, kamu tidak bisa menyentuhnya di gunung spiritual, tapi jika dia berani keluar, dia tidak akan pernah kembali. Kamu bisa tenang. Aku yakin bahwa kamu melakukan pekerjaan itu. Charlie tersenyum, tertawa. Langit malam sangat dalam, bintang-bintang seperti debu, dan semuanya sunyi. Dunia ini damai, tetapi istana surgawi penuh dengan aktivitas. Ervin memberi perintah dan masing-masing memiliki pembagian kerja sendiri. Orang-orang seperti Lana Chu dan gadis Hong memimpin jutaan orang untuk menanamkan konsep artistik ilmu pedang dan alkimia. Orang-orang seperti Tao Xianche yang akrab dengan rahasia ruang spasial telah membawa orang ke kota-kota besar kuno di Xuan Huang, menyewa loteng terlebih dahulu untuk membuka ruang, tinggal menunggu konsepsi artistik mengambil alih. Misalnya, naga bulan dan naga awan mulai memimpin orang untuk mengukir pola formasi, menambahkan penghalang pelindung, dan formasi serangan. Meskipun Ervin tidak biasa, dia masih sangat dapat diandalkan pada saat-saat kritis. Seperti seorang jenderal, dia mengeluarkan perintah dengan tertib, dan para biksu di istana surgawi Urga bekerja sama tanpa syarat. Selama 3 hari penuh, pria ini tidak tidur sedikit pun. Jarang sekali dia memamerkan bakatnya. Dia tergila-gila dengan kegembiraan dan pikirannya penuh dengan peluang bisnis. Dalam 3 hari, paviliun konsep artistik pedang dan paviliun konsep artistik alkimia dibuka di kota-kota besar kuno di wilayah tengah. Begitu berita itu keluar, wilayah tengah langsung mendidih. Siapakah Dewa Pedang? Menurut mitos langit, dia dikenal sebagai orang paling menjanjikan di zamannya untuk menjadi kaisar. Siapakah Master Alkimia? Dia adalah master tertinggi dalam alkimia. Keterampilan alkimianya telah mencapai tingkat transformasi, yang merupakan impian para alkemis. Benar atau tidak, ini hal yang bagus. Para biksu yang berkumpul di tempat berkumpul sedang berdiskusi, tampak terkejut. Itu benar, murid Dewa Pedang dan Dewi Alkimia keduanya ada di sana. Seharusnya tidak ada yang salah. Apa yang terjadi? Ada murid Dewa Pedang dan Dewi Alkimia. Keduanya sangat bagus. Dia kekurangan uang. Saya tidak peduli apakah dia kekurangan uang atau tidak, saya harus memeriksanya. Jika Anda terlambat, Anda tidak akan bisa mengantri, jadi Anda harus mengumpulkan uang. Banyak orang telah pergi, dan ini berlaku untuk semua pihak. Wilayah tengah ramai, dan orang-orang dari berbagai penjuru, baik sekte atau petani biasa, berbondong-bondong ke kota kuno terdekat. Dilihat dari kejauhan, setiap kota kuno memiliki 2 bangunan loteng yang dipenuhi orang dan antrian panjang. Di antara mereka, ada banyak yang kuat, tapi mereka semua berperilaku baik. Tidak peduli mereka adalah master alkimia atau dewa pedang, mereka tidak bisa diganggu. Ada banyak orang dan sedikit loteng, jadi kami tidak bisa membiarkan orang menunggu. Ervin adalah binatang buas, membangun satu gedung di samping gedung lainnya. Menurutnya, jumlah orang yang datang terbatas dan waktu sangat penting. Semakin banyak orang yang datang, semakin baik orang yang datang. Lana Chu dan gadis Hong tidak begitu kuat, dan mereka membentuk klon satu demi satu. Hampir di setiap loteng, ada klon yang duduk bersila. Murid Dewa Pedang dan Dewi Alkimia mewakili Dewa Pedang dan Dewa Alkimia. Tidak ada yang mempertanyakan keaslian konsepsi artistik. Wilayah tengah menyala, dan pegunungan Beiyue di Wastelen Timur dan wilayah Monan Barat juga terbakar. Kota-kota kuno ramai dengan aktivitas. Sedemikian rupa sehingga mereka semua pergi ke kota kuno. Sulit untuk melihat biksu di luar. Fenomena ini sangat aneh. Dengan berkembangnya bisnis, tidak ada alasan untuk tidak menghasilkan uang. Banyak batu origin yang dikirim dalam aliran yang stabil, dan menumpuk seperti pegunungan. Jumlahnya sangat besar sehingga para biksu di istana surgawi terkejut melihat betapa mudahnya menghasilkan batu origin.
Gadis 9 kaisar kecil muncul dan berkata. Melihat tumpukan batu asal, mata besarnya bersinar dan dia meneteskan air liur. Istana surgawi penuh dengan orang-orang berbakat. Di puncak gunung, Kaisar Selatan dan orang suci utara menghela nafas. Saya tidak menyangka pria gemuk kecil itu menjadi penghasil uang yang baik. Kamu lihat aku dengan kagum. Ervin mengacak-acak rambutnya dan tampak penuh kekuatan. Tidak masalah berpura-pura seperti ini, kata Bandit Z dengan ekspresi serius di wajahnya, matanya memancarkan cahaya pencuri. Ayo kita pukul dia saat kita punya waktu. Bradley berjongkok tidak jauh dari situ dengan tangan terkepal dan berkata penuh arti. Pahlawan melihat hal yang sama. Nuada menjawab. Ketiga orang itu, kemarilah. Ervin berseru, semua orang sibuk, hanya kalian saja yang menganggur. Hei, mereka bertiga berhenti dan baru saja ingin memukuli orang itu. Charlie, mereka bertiga tidak mau bekerja sama. Ervin menahan napas dan melolong di puncak gadis giok. Kamu beruang kecil yang gemuk, kamu tahu banyak. Garis-garis hitam melingkari dahi mereka bertiga, sehitam minuman bersoda. Bang, Ervin tidak setuju, kita mendapat perintah dari guru suci, kita sangat kuat, dan kita masih berusaha mewujudkan sesuatu dengan saya. Karena itu, pria tersebut meminta kultivator wanita dari Istana Surgawi untuk menghitung batu origin, dan kemudian mengirimkannya ke dasar formasi untuk mempertahankan formasi. Namun, orang ini juga menggunakan kekuatan pribadinya. Misalnya, dia meminta dua saudari perempuan cantik untuk menggosok bahunya dan memijat kakinya, dan dia berpura-pura itu untuk pekerjaan. Gambarnya terlihat agak lucu. Dari kejauhan terlihat seperti Buddha Maitreya kecil yang terlihat ceria. Ayo, pijat dan tunjukkan pada saudari muda Rosie di lain hari. Bradley dan yang lainnya mengeluarkan kristal memori, banyak di antaranya, dan tersenyum sangat tidak senonoh. Di puncak gadis giok, Charlie berdiri dan tersenyum sambil melihatnya. Jika Anda memiliki batu origin yang cukup, Anda memiliki modal yang cukup. Angin sepoi-sepoi bertiup dan mengacak-acak rambut putihnya, meninggalkan bercak darah di sudut mulutnya yang tidak bisa dia bersihkan. Auranya langsung layu, budidayanya jatuh langsung ke alam kondensasi Qi, dan umurnya juga anjlok. Energi kematian yang kental melonjak dan membanjiri dirinya lagi. Saat ini, harta yang menunda penuaan telah menjadi hiasan dan tidak dapat menghentikan penuaannya. Jangan sentuh rahasia langit, kata-kata lama terdengar, dan Austin Zhou muncul di sampingnya, menghilangkan energi kematian. Dia tahu betul bahwa Charlie dapat menghitung bahwa klan besar akan dibuka blokirnya dalam waktu 3 bulan, tetapi dia bermain-main dengan kesimpulan rahasia langit. Selain itu, dia menggunakan lebih dari sekali, jika tidak, budidayanya tidak akan turun begitu cepat. Sekali atau 2 kali, tidak masalah. Aku menyesalinya, aku menyesal menyerahkan evolusi rahasia langit kepadamu. Austin Zhou menghela nafas, dan kata-katanya penuh dengan rasa bersalah. Tanpa Senior Zhou, di manakah Istana Surgawi hari ini? Charlie tersenyum, tidak pernah menyalahkan Austin Zhou dari awal sampai akhir, tetapi malah ingin berterima kasih padanya. Austin Zhou menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, tapi tidak pergi. Dia ingin mengawasi Charlie untuk mencegah anak kecil itu melakukan sesuatu yang bodoh lagi. Di bawah, semua orang masih sibuk dan penuh energi, dan batu origin memiliki kekuatan. Semakin banyak batu origin yang dikirimkan dari kota-kota besar kuno, semakin banyak setiap saat, dan orang-orang yang melihatnya terpesona. Namun, hal itu belum berakhir, Istana Surgawi masih meremehkan Ervin, dan peluang bisnis yang direncanakan dengan cermat terungkap satu persatu. Orang ini cukup ambisius dan telah menguraikan cetak biru besar yang melibatkan banyak industri, seperti restoran, toko kelontong, toko obat mujarab, dan paviliun seni rahasia. Awalnya, dia ingin membuka beberapa rumah bordil untuk bersenang-senang. Namun, begitu dia mengucapkan pemikiran ini, Yasmin dan yang lainnya langsung membawanya pergi dan memukulinya sampai mati. Patuh, dia patuh sekarang, itu terutama karena wajahnya yang sakit. Hanya dalam 10 hari, lebih dari 90% kota kuno di benua Xuan Huang pada dasarnya telah menciptakan industri Istana Surgawi. Hal ini juga disebabkan oleh banyaknya orang di Istana Surgawi, dan juga karena sumber keuangan Istana Surgawi yang kuat, yang cukup untuk dia kendalikan. Apa yang disebut kerajaan uangnya sudah mulai terbentuk. Ini bukan omong kosong, tapi memang memiliki kekuatan seperti itu. Agar layak mendapatkan kerajaan uang ini, naga bulan dan naga awan menggandakan penghalang pelindung mereka dan menyerang formasi seperti binatang. Pada saat ini,
Istana Surgawi Manchu Agung benar-benar membutuhkan uang dan manusia, pertahanan dan pertahanan, serta serangan dan serangan. Kerajaan uang bangkit, tetapi Charlie jatuh. Tubuh kaku itu akhirnya terjatuh tertiup angin. Terlalu banyak orang yang bergegas ke puncak Gadis Giok, dan tidak peduli berapa banyak batu origin yang mereka miliki, mereka tidak dapat menyembunyikan kekhawatiran mereka. Charlie terbaring di awan, mengalami koma. Tingkat kultivasinya masih menurun, dan dia tenggelam oleh energi kematian yang mengepul lagi dan lagi. Persetan, hentikan untukku. Bradley, Nuada dan Ervin semuanya meraung, mata mereka merah, dan masing-masing dari mereka mengeluarkan esensi dan asal-usulnya seperti orang gila dan menuangkannya ke tubuh Charlie dengan gila-gilaan. Berhenti, tolong hentikan. Sylvia dan Yasmin juga mengambil tindakan, dengan mata berkaca-kaca penuh dengan esensi dan asal-usul, menanamkannya dengan cara apapun. Namun, tidak peduli seberapa keras mereka berusaha, mereka tidak dapat menghentikan penurunan kultivasi Charlie dan penuaan roda kehidupannya. Ia belum mati, tapi minyaknya sudah habis dan pelita sudah mengering. Bagaikan lilin yang lemah, ada kemungkinan sewaktu-waktu bisa padam. Di puncak Gadis Giok, suasananya sangat sunyi. Mata para pria berwarna merah darah, dan mata para wanita berkaca-kaca, penuh kesedihan dan kemarahan. Sialan rahasia langit, menekuk pinggangnya. Tahun-tahun terkutuk telah membuat rambutnya memutih. Sialan dunia, itu membuat hatinya menjadi tua. Orang baik telah disiksa sampai mati. Oh. Istana Surgawi Manchu Agung, 50 juta biksu semuanya memandang ke langit dan mengaum. Suara ini penuh amarah ke arah langit, yang membuat langit geram. Miliaran guntur bergemuruh, dan langit serta bumi menjadi pucat. Ruotian Suzaku datang, menghela nafas, membawanya jauh ke Gunung Peri, dan memasukkannya ke dalam kolam spiritual. Ah! Di langit, hukuman surgawi dan kehancuran dunia juga mengeluarkan sebuah desahan. Mereka sepertinya bisa melihat menembus kabut dan puncak gunung. Mereka telah hidup bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Melihat junior mereka yang paling menakjubkan, mata tua itu penuh dengan kesedihan. Dia memiliki penampilan seperti seorang kaisar, tetapi tidak memiliki peluang untuk menjadi seorang kaisar. Pahlawan yang tak tertandingi, pahlawan telah berakhir, mereka telah melihat terlalu banyak, meninggalkan serangkaian kesedihan di dunia manusia. Malam tiba dengan tenang, dengan kesedihan kuno. Di kolam spiritual, airnya beriak, dan Charlie berbaring dengan tenang, energi kematian mengelilinginya, selalu berusaha melahapnya. Di tepi kolam renang, Ruotian Suzaku terdiam, perlahan menutup matanya, sedikit mengangkat tangannya, dan menyentuh segel kuno. Charlie membuka matanya, tapi dia tidak berada di kolam spiritual. Di depan matanya ada lapisan kabut, berkabut dan kabur. Kabut menghilang, menampakkan gunung dan sungai yang indah. Manchu, bisik Charlie, matanya dipenuhi perubahan hidup. Itu seindah yang ada dalam ingatanku. Suara wanita berkabut terdengar, dan Ruotian Suzaku muncul di sampingnya, menatap Manchu, yang juga merupakan kampung halamannya. Metode impian senior memang merupakan berkah. Charlie tersenyum sedikit, tidak terlalu terkejut. Dengan umurmu, akan sulit bagimu untuk menunggu sampai Manchu kembali. Aku akan membawamu melihatnya terlebih dahulu. Aku akan menganggapnya sebagai harapan. Itu sudah lama terpatri dalam jiwa. Charlie mengangkat kepalanya sedikit, seolah dia bisa melihatnya melalui langit. Mereka adalah Kaisar Manchu Agung. Dari Kaisar Chu hingga Rahel, mereka berdiri berdampingan, semuanya mengenakan baju besi kuno dan pakaian perang. Di bawah, ada para biksu dari Manchu Agung, tersusun rapi dalam formasi persegi, dengan bendera pertempuran Istana Surgawi bersorak ke arah langit. Mata mereka semua melihat ke arah Xuan Huang. Setelah 300 tahun waktu terbuang, Manchu akhirnya akan kembali. Sangat disayangkan sebagian orang bisa menunggu, dan sebagian orang mungkin tidak bisa menunggu, dan hanya bisa menonton dengan tenang dalam mimpinya. Bersambung.